Halo Mas Bro dan Pak Bro semuanya, balik lagi bersama saya di channel Mas Bas IND. Nah, seperti biasanya buat teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk dukung dulu channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Biar kita tetap semangat membuat video yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya mau melanjutkan ya tentang aplikasi editing video yang pernah saya bahas di video sebelumnya, video yang ini. Mungkin kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Kalian bisa klik kartu yang di atas atau link yang ada di kolom deskripsi. Di situ saya membahas salah satu aplikasi editing video di PC yang sangat rekomendasi buat teman-teman semua yang baru belajar ngedit. Namanya adalah Filmora 10. Buat teman-teman yang penasaran dengan aplikasi itu bisa kunjungi saja websitenya ya. Wondershare Filmora 10. Nanti di sini teman-teman bisa mendownload sendiri aplikasinya dan bisa diinstal di PC teman-teman semua. Karena di sini saya sudah memiliki aplikasinya, jadi akan saya langsung buka saja aplikasinya. Seperti ini ya. Wondershare Filmora 10. Aplikasi Wondershare Filmora ini sebenarnya ada beberapa seri ya, dari 9 terus ke bawah itu masih ada lagi 10, 9 dan ke bawah. Tapi di sini yang saya bawakan adalah Wondershare Filmora 10 yang versi 10.1.0.19. Karena memang sering update, jadi silahkan dicek sendiri ya di website resminya. Lalu di sini saya akan membahas dulu dasar-dasarnya dari Wondershare Filmora 10 untuk di video kali ini. Setelah kalian membuka Wondershare Filmora 10, kalian di sini akan diperlihatkan sendiri seperti ini ya tampilannya ya. Di sini nanti kita di sini akan ditampilkan logo Wondershare Filmora. Terus di sini nanti kita akan memilih ininya, rasionya. Di sini ada beberapa opsi sih. Bagus banget menurut saya ya. Jadi di sini kita bisa langsung memilih nanti rasio halaman kerja kita mau kita gunakan untuk konten di YouTube. Bisa menggunakan 16:19, nanti otomatis akan ke rasio yang HD ya, jadi 1920 kali 1080 pixel. Lalu ada yang versi untuk Instagram, kalau kalian hobi membuat feed di Instagram itu bisa membuat langsung menggunakan Wondershare ini. Lalu ada yang versi portrait juga, kalau buat story ataupun reels ataupun short, video short untuk YouTube kalian juga bisa menggunakan opsi rasio ini. Ada yang rasio standar dan ada yang rasio cinema. Bagus banget lah, pokoknya udah lengkap. Biasanya saya menggunakan yang 16:19 ya. 16:9 karena memang videonya khusus untuk di YouTube. Lalu kalau kalian punya project yang mau dikerjakan lagi, kalian bisa open di sini, dan kalau memang mau membuat baru kalian bisa klik yang ini. Lalu di sini adalah project library, ini maksudnya adalah project yang pernah kita buat lalu pengen kita lanjutkan lagi, itu biasanya ada nanti di sini. Karena di sini saya belum punya project, saya akan membuat project yang baru. Jadi klik yang new project. Nah, setelah teman-teman semuanya mengklik new project, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Ini ada message center, ini biasanya berisi info-info terbaru dari Filmoranya. Ada yang Filmora Creator Academic-nya, lalu ada trik and trick, lalu ada efek baru yang bisa kita download secara gratis di Filmstock. Kalau kalian mau download ini, otomatis kalian harus terhubung di internet dan login ke akun Wondershare Filmora kalian. Di sini akan saya skip. Lalu akan saya jelaskan sedikit demi sedikit apa yang ada di layout Filmora 10 ini ya. Karena memang ini Filmora 10 ini yang terbaru. Jadi kita bisa mendapatkan sedikit berbeda ya, apalagi untuk beberapa fiturnya seperti di Wondershare Filmora ini yang diutamakan adalah motion trackingnya. Itu yang bagus banget. Nah, untuk motion tracking sendiri saya pernah membuat video tutorialnya. Teman-teman bisa cek yang video ini untuk tutorial yang motion trackingnya. Di situ sangat mudah banget. Tinggal klik-klik terus nambah efeknya, udah kelar. Nah, di sini kita kembali ke halaman Wondershare-nya ya. Di sini kita akan mendapatkan ini
apa namanya, toolbarnya itu seperti ini. Ada isinya, ada file yang isinya tentunya berkaitan tentang export, terus preference dan render review, import media, terus open project dan lain sebagainya seperti normalnya menu file. Lalu ada edit, ada tools, ada view, export, dan help. Nah, untuk yang berikutnya di bawahnya itu ada menu bar ya, menu bar atau yang biasa disebut itu media bar. Itu berisi tentang media. Di sini ada project ataupun sampel color yang bisa kita gunakan untuk project kita nanti di bawah. Terus sampel video ini bisa kita gunakan secara gratis, dan tentunya kalau memang kalian takut ini copyright di YouTube, pengalaman dari yang pernah saya dapatkan itu kalau kita menggunakan yang ada di Wondershare ini itu tidak ada klaimnya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah audio. Audio di sini berisi audio-audio yang nantinya bisa kita gunakan juga untuk video kita. Nah, lengkap sekali kalau Wondershare ini ya. Terus ada title. Nah, title ini juga berisi efek-efek title yang bisa kita gunakan dari title judul, terus opening, terus lower third, terus subtitle, end credit, dan lain sebagainya. Banyak banget yang bisa kita gunakan. Dan ini bisa di-upgrade dan bisa ditambah lagi jika kalian membeli versi Pro-nya atau versi lisensinya ya. Nanti kalian tinggal masuk saja ke website Wondershare Filmora. Di situ ada beberapa paket harganya. Ya, ada beberapa paket harganya, lalu kalian tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Nanti kalian akan mendapatkan fasilitas upgrade efek-efeknya ini secara free. Nah, lalu di sini ada transisi juga. Transisi ini banyak banget juga ya. Ada macam-macam. Nah, lalu ada elemen efek juga, efek, memberi efek nanti di video. Nanti kita akan coba sekilas ya. Lalu elemen, split screen. Lalu yang di bawahnya ini nanti ada bagian sini ya, bagian ini ada tools yang bisa membantu kita dalam proses editing. Di sini ada undo, ada redo, ada delete, lalu ada split, ada edit. Nah, terus di bagian sini ada render preview. Kalau di Premiere Pro itu mungkin ini ya, yang sebelum di render kalian harus hijaukan garis kuning atau garis merahnya di video kalian itu. Nah, ini sama seperti itu fungsinya. Terus ada add marker, record voice cover. Jadi kalian kalau misalnya ada audio yang memang kurang di video kalian bisa merekamnya di sini nanti langsung terekam. Kalau misalnya pakai Adobe Premiere Pro kan kita harus pakai Adobe Audition dulu kan, masuk ke situ baru nanti dioper ke Adobe Premiere Pro. Nah, kalau ini bisa jadi satu. Terus audio mixer, otomatis ini untuk mengedit audio kalian. Terus ini ada zoom, timeline ya, fit timeline. Nanti kalian bisa mengezoom timeline kalian, halaman kerja kalian seberapa jelasnya, bisa frame by frame. Itu hebat banget di sini ya pokoknya ya toolsnya. Terus kita langsung masuk aja ya buat kasih contoh buat teman-teman dari beberapa media bar ini fungsinya untuk apa dan toolsnya. Nanti kalau mau input file itu kalian tinggal masuk aja di bagian project media ini ya, lalu klik di bagian tombol gambar ini ya, icon apa ini namanya ya, icon plus inilah. Terus kalian pilih saja video yang mau kalian pakai. Nah, di sini saya sudah pernah punya file. Nah, ini ya. Saya coba pakai 3 file ini, langsung di save, tahan, terus klik di file yang mau kalian input secara multi. Terus klik open. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah ini semua sudah terinput, di sini selain kalian menginput ini ya, apa namanya, video, kalian juga bisa menginput audio, terus gambar dengan format JPEG ataupun PNG,
yang tentunya memenuhi standar syarat aplikasinya ya. Kita coba input lagi musik ya, biar teman-teman tahu lebih jelas lagi. Musik, nah terus pakai ini. Nah, musiknya sudah masuk, lalu kita coba edit sebentar ya. Oke, kita coba pakai yang video ini. Kalau kalian mau preview dulu videonya, kalian bisa klik 2 kali, nanti videonya akan di preview di sini. Nah, videonya akan preview di sini, lalu kalian bisa juga melakukan mark in dan mark out di sini ya. Misalnya saya mau ambil videonya dari sini, kalian bisa klik di sini mark in, lalu kalian bisa geser sesuai kebutuhan kalian, mau dari mana sampai mana, lalu di mark out, lalu kalian drag saja di sini. Nah, setelah itu di sini biasanya Filmora akan mengkonfirmasi lagi kalian mau menyesuaikan sesuai dengan project kerja kalian yang ini atau sesuai dengan file mentah kalian. Karena di sini file saya itu adalah HD dengan kualitas 25 fps. Tapi di projectnya halaman kerja saya ini adalah HD, kualitas HD resolusinya, tapi 60 fps. Kalian bisa menyesuaikan ya. Kalau saya biasanya tetap sesuai projectnya, tapi di sini saya coba menggunakan yang 60 fps ya. Sebenarnya sama saja sih hasilnya, tapi lebih bisa slow. Kalau 60 fps itu, kalau dimension grafis itu bisa lebih halus ya. Nanti sesuai kebutuhan saja. Nah, di sini akan saya langsung bahas lagi. Toolsnya itu di sini nambah ya. Ada beberapa tools tambahan. Tadi kan cuma sampai 5 tools ya. Tapi di sini ada tambahan crop, terus ada tambahan speed, ada tambahan advanced color tool, terus ada tambahan lagi green screen dan motion tracking, lalu keyframe. Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Kalau untuk crop itu sesuai dengan namanya, itu adalah dimana kita bisa memilih objek video kita itu mau seberapa. Kalau misalnya mau sekecil ini atau mau kita posting di sini saja, itu bisa. Lalu speed ini kalau di Adobe Premiere Pro itu namanya durasi ya. Ini untuk mengatur seberapa cepat video kita. Nah, di sini mau kita percepat berapa cepat, mau 2 kali, 4 kali, atau 8 kali, atau mau sampai 100 kali, itu terserah teman-teman. Mau diperlambat berapa kali juga itu bisa, atau mau freeze frame atau reverse itu berarti membalikkan videonya. Jadi yang awalnya maju ke depan tampilannya seperti ini, nanti bisa mundur ke sini tampilannya. Nah, jadi seperti ini. Terus lagi untuk advanced color tool ini untuk mengatur kewarnaan ya. Kalau di Adobe Premiere Pro itu Lumetri Color lah namanya. Nah, kita bisa cek di sini ya. Seperti ini tampilannya nanti. Mau dibikin hangat atau mau dibikin cool atau mau dibikin one marks. Pokoknya di sini presetnya itu udah lumayan lengkap lah. Atau kalian mau bisa custom sendiri. Nah, custom sendiri itu berarti lewatnya sini. Nah, di sini kalian mau seberapa cerah atau seberapa pengennya kalian itu mau seperti apa, bebas. Nah, terus untuk yang tools berikutnya ini green screen. Nah, green screen itu untuk seperti ini ya. Misalnya saya punya video seperti ini. Bentar. Nah, misalnya saya punya banner ini ya, banner subscribe seperti ini. Nah, di sini kalau kita cek, nah dia kan langsung nutupin kan, ada green screen-nya. Di sini kalian tinggal klik di video yang mau kalian hilangkan green screen-nya, lalu klik di bagian ini green screen, cetek. Nah, dia akan langsung otomatis hilang. Kita tinggal mengatur di bagian sini mau seberapa bersih green screen-nya. Nah, ini tadi kan kalau kita bentar kita undo.
Nah, ini masih ada bagian yang belum hilang kan, ada putih-putihnya ini yang belum hilang. Kalian bisa klik di sini, kalian geser sampai sesuai kebutuhan kalian. Terus toleransinya seberapa. Nah, toleransi itu lebih ke objeknya ini ya. Sebelumnya tadi masih ada yang halus-halus di bagian pinggir kan, ini kita tinggal geser-geser sesuai kebutuhan kita. Kok nggak mau geser? Nah, geser. Nah, jadi lebih halus kan. Lalu kita klik OK. Lalu di bagian motion tracking ini nanti kalian bisa klik di bagian video yang sudah saya sampaikan di depan tadi untuk penggunaan motion tracking ini, atau nanti saya buatkan lagi video yang baru berkaitan tentang motion tracking ya, karena ini perlu pembahasan khusus ya. Lalu yang bagian keyframe ini untuk mengatur animasi sesuai kebutuhan kalian. Nanti kita akan bahas lagi juga di video berikutnya ya, karena ini perlu pembahasan mendalam lagi ya. Terus di edit ini ya isinya ya sama, hampir sama seperti tadi di green screen. Kita bisa mengatur di sini transform, misalnya scaling mau seberapa besar ya. Terus rotasinya. Nah, di sini. Lalu posisinya. Nah, terlalu naik. Nah, seperti ini posisinya ya, otomatis ya. Lalu di sini komposisi ini mau di multikan dia jadi seperti ini, atau mau yang normal aja seperti ini. Nah, ini berkaitan tentang opacity ya. Lalu ini motion tracking, nanti kita otomatis ke sini ya. Berkaitan motion tracking nanti kita akan bahas lagi. Stabilisasi ini juga, lens correction, drop shadow, auto change itu nanti kita bahas di video berikutnya, di video lain pastinya, biar makin banyak view dan jam tayangnya ya. Jadi dukung ya channel ini dengan cara subscribe ya, biar nanti kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Nah, selain itu ada icon ini nih, gunting. Jadi di Border Filmora ini mempermudahkan kita ya untuk split ataupun cut videonya. Jadi kita jika mau cut ya video, misalnya di sini saya mau butuh cut di sini, kita tinggal klik ini terus di cut, ketik. Nah, kalau kita bisa klik lagi, ketik. Nah, seperti itu. Nah, tapi misalnya kalian punya track seperti ini ya, track video kalian bertumpuk seperti ini, cut ini logonya ditaruh di video yang mau kalian cut, lalu kalian seleksi dulu, lalu kalian cut. Kalau tidak, nanti ini dia ngecutnya itu sesuai dengan video yang ada. Nah seperti ini, jadi ke-cut semua gitu loh. Kalau kalian mau cut sesuai dengan kebutuhan kalian ya, kalian harus letakkan logo guntingnya ini di video atau file yang mau kalian cut, terus filenya itu kalian seleksi dulu, baru di cut, cetik. Nah, kayak gitu, diseleksi dulu, cut, cetik. Nah, jadi di bawahnya itu atau video yang lain itu nggak kena cut. Jadi seperti itu ya. Ini fungsi-fungsi dari tools-tools yang ada di sini. Kalau kalian mau ekspor videonya, kalian sudah selesai ngedit nih, terus kalian mau ekspor, kalian tinggal klik yang bagian ini, ekspor di sini, atau di sini, atau di file, terus pilih oh nggak ada di file ya, ternyata udah dipisah ya. Jadi ekspornya ada dua tombol ya, di sini terus dan di sini. Jadi kalian tinggal klik ekspor, lalu kalian pilih nama filenya mau apa, misalnya testing. Lalu di sini ada beberapa tipe file atau format file yang bisa kalian gunakan. Ada MP4, MW, MV, HIV, AV, MOV, dan sampai MP3. Terus di sini ada device yang bisa kita gunakan. Misalnya kalian mau render video kalian itu ke device yang kalian sambungkan ke PC kalian. Ada iPhone, ada Apple, ada Samsung Galaxy dan lain sebagainya. Tapi kalian harus sambungkan dulu ya, harus sambungkan dulu ke PC kalian, device-nya. Lalu kalian juga bisa nih
langsung render dan upload di channel YouTube kalian. Nah, seperti ini. Kalian tinggal tambahkan judulnya, terus setting quality resolusinya mau seberapa, best, quality-nya atau good atau better, lalu encodernya mau yang apa. Tapi ini biasanya encoder ini menyesuaikan ininya sih, menyesuaikan VGA kalian. Terus frame rate-nya mau berapa fps, resolusinya seberapa besar, bitrate-nya seberapa besar, dan lain sebagainya, itu kalian bisa setting di sini. Nah, hebat kan, bisa langsung loh. Yang penting untuk menggunakan render yang langsung di YouTube ini, kalian harus terhubung dengan internet ya. Jadi kalau tidak tersambung di internet, nantinya itu nggak bisa ngerender. Kalian juga harus login dulu ya, harus login dulu ke channel YouTube kalian, ke akun YouTube kalian, baru kalian bisa menggunakan fitur yang ini. Kalian bisa juga render ke akun Vimeo kalian, sama seperti di YouTube tadi. Atau kalian mau render, kalau kalian punya ini disket untuk render ke DVD, kalian juga bisa langsung burning melalui DVD kalian. Bagus ya, ada beberapa opsi render, tapi di sini saya menggunakan yang lokal saja di PC saya. Nanti di save to ini kalian bisa pilih di folder mana kalian mau render. Misalnya saya di sini, terus klik select folder, lalu pilih setting resolusinya seperti tadi, mau seberapa kebutuhan kalian, sesuaikan. Dan di sini kita diberikan gambaran file yang akan kita terima nantinya. Ukurannya kurang lebih segini, dengan durasi 5 menit lebih 1 detik. Nah, di sini nanti kita juga diberi opsi mau merender menggunakan GPU atau tidak. Kalau kalian kosongkan centangnya ini, otomatis kalian merender menggunakan prosesor kalian, tidak menggunakan GPU kalian. Kalau kalian centang di sini, proses rendering nanti akan menggunakan GPU kalian, dan saya sarankan untuk dicentang karena menggunakan GPU rendernya akan lebih cepat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk tutorial Wondershare Filmora 10 yang part 1. Ini dasar-dasarnya saja, pengenalan beberapa icon yang ada di Wondershare Filmora ini. Buat teman-teman yang memang masih penasaran dengan Wondershare Filmora, kalian bisa dukung dulu channel ini dengan subscribe, like, share, dan komentar yang baik di kolom komentar ya. Kalian mau tanya apa tentang seputar YouTube ataupun aplikasi editing video, kalian bisa taruh di kolom komentar. Nanti kita akan buatkan videonya beserta dengan solusi yang memang bisa membantu teman-teman ya. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ini, saya ucapkan terima kasih banget. Sampai bertemu di video berikutnya.